malam, Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita memasuki seri yang baru, Kitab Imamat. Tetapi Kitab Imamat ini serinya tidak panjang, mungkin hanya 2 atau 3 sesi saja. Nanti kita akan lihat mengapanya, ya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari. Bapa di surga, kembali malam ini kami mau lanjutkan pelajaran kami, yaitu firman kebenaran. Supaya kami di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dan semakin jahat ini, kami boleh melihat terang yang dari surga. Dan kami pun menjadi terang bagi dunia ini. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Juga berkati semua kami yang mendengar, baik melalui Zoom maupun nanti melalui YouTube. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi pertama, Kitab Imamat. Kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nama dari Kitab Imamat ini diambil dari Kitab Septuaginta. Kalau saya bicara Septuaginta atau kodenya ada LXX. LXX itu kalau huruf Romawi artinya 70. Artinya kitab Septuaginta ini dikerjakan oleh 70 orang. Ahli kitab, orang Yahudi asli. Apa yang dikerjakannya? Menerjemahkan kitab Perjanjian Lama yang aslinya bahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Sebab ada kebutuhan bahasa Yunani ketika itu, ya. Nah, di kitab Septuaginta, kitab Imamat ini diberi nama kitab Lewitikon. Lewitikon. Bapak Ibu kalau mendengar Lewi, suku Lewi maksudnya, ya. Jadi Lewitikon itu artinya hal-hal yang berkaitan dengan suku Lewi. Sedangkan kita tahu suku Lewi terkait dengan keimaman, hal-hal imamat, ya. Nah, itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi imamat, ya. Imam, keimaman atau imamat itu, makanya suku Lewi disebut imam atau dalam bahasa Ibrani Kohen. Kitab Imamat ini mencatat ritual peribadatan Yahudi dan kehidupan para imam secara rinci sekali, sangat rinci. Kalau Bapak Ibu baca ya, itu sangat rinci. Pakaiannya imam saja dirinci gitu, buatnya begini nih gitu, supaya tidak salah buat, ya. Hukum tentang berbagai kurban, persembahan, keimaman, hari raya suci, dan berbagai hukum lain itu ditulis di Imamat secara detail, termasuk hukum kesehatan, termasuk hukum makanan minuman, yang mana yang haram, yang mana yang halal, semua diatur sedemikian detail. Nanti di sesi kedua kita akan membahas soal Imamat pasal 11, yaitu tentang halal dan haram. Bagaimana sih itu sebenarnya? Begitu, ya. Di dalam Tanak, Bapak Ibu kalau mendengar kata Tanak, itu artinya Perjanjian Lama, aslinya bahasa Ibrani. Nah, di dalam Tanak selalu dipakai kata pertama sebagai nama kitab. Contohnya kitab Kejadian. Kalau kitab Kejadian itu kata pertama yang dipakai Bereshit. Bereshit, maka nama kitab Kejadian dalam teks aslinya, dalam kitab Ibrani asli disebut Bereshit. Nah, demikian juga dengan Imamat. Di Imamat pasal 1 ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Tuhan memanggil Musa. Dalam bahasa Ibrani saya sudah kasih highlight warna kuning ini. Wayikra El Moshe, gitu ya. Jadi kata pertamanya Wayikra, atau dalam dialek yang lebih modern, Vayikra. Kitab
imamat dalam bahasa Ibrani disebut Vayikra, sesuai dengan kata pertamanya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini timelinenya nih Bapak Ibu. Apa yang sudah kita pelajari itu sambung menyambung. Ini. Jadi Yusuf, kok kuning ya warnanya, saya ganti sebentar. Ya. Jadi Yusuf mati itu sekitar tahun 1805 sebelum Masehi. 1800 tahun sebelum Kristus lahir. Itu Yusuf, zamannya Yusuf tuh. Yusuf mati. Mati di mana? Di Mesir. Bapak Ibu yang belum tahu ceritanya bisa mengulang kitab Kejadian 50 sesi. Di YouTube channel kita ada. Ya. Kemudian kitab Keluaran juga sudah selesai. Baru selesai. Ya. Nah, sejak Yusuf mati, maka bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Ini sudah kita bahas di kitab Keluaran. Ya. Kemudian di tahun 1446 sebelum Masehi, ya. Ini bangsa Israel keluar dari Mesir. Itulah kejadiannya dengan Exodus yang kita bahas di dalam seri kitab Keluaran. Ya. Kemudian setahun kemudian sudah sampai perjalanan di padang pasir, sudah sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai inilah, di kaki Gunung Sinai, bangsa Israel berkemah. Sedangkan Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, di tahun itulah 1445 sebelum Masehi, Musa atau bangsa Israel menerima 10 firman Tuhan atau Dekalog, yang disebut Dekalog itu, ya. Nah, itu sudah kita bahas juga di sesi yang lalu. Nah, antara 1445 sampai 1444, selama setahun itu, disitulah periode di mana kitab Imamat ditulis. Penulisnya tentu saja Musa. Meskipun ada analisa macam-macam, tapi kita tahu itu penulisnya adalah Musa. Di tahun itulah 1444 Israel berkemah di kaki Gunung Sinai sambil menerima hukum-hukum Tuhan, antara lain 10 firman Tuhan. Dan seluruh kitab Imamat ini kisahnya ada di kaki Gunung Sinai, ketika Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Itulah yang dicatat oleh kitab Imamat, di mana Tuhan Adonai memberikan hukum-hukum kepada bangsa Israel melalui Musa, yaitu hukum keimaman. Nah, makanya bangsa Israel disebut imamat-imamat yang kudus, yang rajani. Gitu ya. Makanya bangsa Israel disebut umat pilihan. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel baru saja menjadi satu bangsa. Keluar dari Mesir, dia jadi satu bangsa. Nah, sebagai satu bangsa yang tadinya budak, maka Tuhan memberikan hukum-hukumnya, aturannya, hukum kesehatan, hukum ibadah, dan sebagainya. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kitab Imamat itu adalah sebuah kitab yang berisi panduan bagi para imam dan orang Lewi, karena orang Lewi itulah imamnya, tentang tugas-tugas imam dalam ritual peribadatan. Diatur sedemikian rupa. Tugas imam itu seperti apa. Dan panduan hidup kudus bagi umat Israel, tidak hanya bagi imam, tapi juga bagi umat Israel. Panduan hidup kudus itu bagaimana sih? Korban-korban persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan tuh bagaimana sih gitu. Ya. Nah, jadi ditulis Musa tadi sudah saya sebutkan sekitar 1445 sampai 1444 sebelum Masehi. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada umat Israel. Kitab Imamat ini, ingat baik-baik. Ditujukan kepada umat Israel.
ketika berkemah di kaki Gunung Sinai. Sebab ada banyak sekali hal-hal yang kalau kita baca hari ini terasa aneh. Misalnya, ini hanya misalnya, nanti kita bahas di Rabu depan. Misalnya, lemak binatang itu harus dibakar habis. Sebab itu merupakan keharuman bagi Allah, bagi Tuhan kita. Coba kalau orang berpikir harafiah, masa Tuhan sukanya lemak? Manusia nggak boleh makan lemak, Tuhan suka tapi. Loh kan aneh kan? Makanya kita harus mengerti konteksnya. Nanti kita bahas Rabu depan itu. Mengapa manusia nggak boleh makan lemak binatang itu? Itu untuk Tuhan. Apakah Tuhan doyan lemak gitu? Nah, ya. Oke. Nah, ayat-ayat yang inti di dalam kitab Imamat, beberapa contohnya adalah ini. Imamat 11 ayat 45 yang berbunyi demikian. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi imamat ini sebenarnya tujuannya adalah mengajari umat supaya hidup kudus. Begitu ya. Imamat 19 ayatnya yang kedua, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan, Allahmu, kudus. Jadi tekanannya kitab Imamat ini adalah kekudusan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Imamat 19 ayat 18 tuh. Melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu tentu familiar dengan hukum ini, bukan? Tuhan Yesus nanti di Perjanjian Baru mengulang hukum ini. Hukum yang terutama, mengasihi sesamamu manusia. Ya. Jadi, oke, kita lanjutkan dulu. Susunan daripada kitab Imamat itu yang pertama adalah soal penyembahan kepada Allah yang kudus. Itu Imamat pasal 1 ayat 1 sampai Imamat pasal 17 ayat 16. 17 pasal itu berisi penyembahan kepada Allah yang kudus. Ini benar-benar semacam buku panduan ya. Buku panduan para imam dan umat Israel supaya hidup kudus. Ya. Isinya apa? Isinya adalah instruksi secara detail, secara rinci. Bagaimana untuk persembahan itu bagaimana? Ada berbagai macam persembahan. Rumit sekali. Tapi semuanya tertulis dengan detail. Yang kedua, instruksi untuk para imam. Apa yang harus dilakukan para imam. Itu kalau Bapak Ibu baca secara detail itu sangat rinci. Kita nggak akan bahas sampai rinci sekali. Kenapa? Karena itu tidak berlaku buat kita. Ya. Tapi itu merupakan bayangan yang akan terjadi. Nah, tubuhnya atau faktanya nanti itulah yang kita harus hidupi. Ya. Yang ketiga, instruksi untuk umat, bagaimana umat harus hidup. Sampai kalau wanita mens saja diatur, itu najis gitu. Harus berpisah dari suaminya berapa hari dan sebagainya. Harus diatur, padahal itu sebenarnya kalau kita mengerti sekarang itu kesehatan. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, instruksi untuk altar. Bagaimana kita memperlakukan altar dan seterusnya. Jadi Allah memberikan petunjuk tentang macam-macam persembahan yang berkenan bagi Tuhan atau yang menyenangkan Tuhan. Melalui berbagai persembahan kita, melalui berbagai persembahan itulah kita belajar betapa seriusnya dosa yang ada pada manusia itu, sehingga harus dibereskan. Betapa dalamnya dosa itu yang bisa membinasakan manusia. Sehingga
harus dibawa ke hadapan Allah, ke hadapan Tuhan untuk pengampunan dosa. Itu mengerikan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagian kedua dari kitab Imamat itu mulai pasal 18 sampai pasal terakhir 27. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus mengerti itu. Bagian pertama tadi pasal 1 sampai pasal 17 itu adalah intinya adalah penyembahan bagi Allah yang kudus. Ya. Bagian kedua yaitu separuh dari ayat 8 pasal 18 sampai pasal 27. Itu yang pertama, Tuhan mengajarkan standar umat Israel. Beda dengan standarnya bangsa lain. Standarnya beda, standar hidupnya. Aturan-aturan untuk para imam diajarkan di sana. Kemudian adanya musim dan perayaan-perayaan itu diajarkan di sana supaya diperingati. Ya. Dan yang keempat tentu saja menerima berkat Allah. Jadi sebenarnya kitab Imamat itu bisa dikatakan ada yang mengatakan 3 bagian. Dua bagian, tapi di tengahnya ada kejadian yang penting. Yang pertama adalah berbagai macam kurban persembahan, karena kita manusia berdosa. Jadi harus mempersembahkan kurban bakaran, berbagai kurban untuk pengampunan dosa. Ya. Nah, bagian kedua adalah kita hidup kudus. Gitu. Ya. Oke. Jadi Allah memberikan standar untuk Israel agar hidup kudus. Mereka harus dipisahkan dari kebiasaan bangsa-bangsa kafir di sekitarnya yang hidupnya pagan. Pagan itu menyembah dewa-dewa, menyembah berhala, itu pagan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena Tuhan menyelamatkan setiap yang sulung dari Israel. Kalau Bapak Ibu masih ingat di pembahasan kita pada seri panjang kitab Keluaran, di sana ada kejadian 10 tulah yang menimpa Mesir. Ya. Tulah terakhir adalah semua anak sulung Mesir mati. Semua anak sulung hewan-hewan pun mati di Mesir. Kecuali Israel yang berlokasi di Goshen, tanah Goshen. Masih ingat ya? Oke. Nah, jadi karena Tuhan menyelamatkan setiap anak sulung Israel, termasuk anak sulung binatang pada tulah terakhir itu, maka semua anak sulung itu menjadi milik Tuhan. Harusnya mati, tapi diselamatkan Tuhan, jadi menjadi milik Tuhan. Begitu jalan berpikirnya. Nah, sebagai gantinya, untuk menebus dosa manusia, binatang harus dikorbankan dengan cara menyerahkannya kepada imam di tabernakel. Suatu hari kalau sudah sampai Kanaan, tabernakel sudah tidak dipakai, masih ingat? Yang ada adalah pembangunan bait Allah. Nah, sebagian hampir semua ini diadopsi, dipraktekkan juga di bait Allah. Semua korban-korban ini. Makanya binatang itu harus dikorbankan, tapi tidak boleh mengorbankan langsung. Nitip para imam di tabernakel atau di bait Allah. Inilah cara-cara Tuhan mengajari bangsa Israel yang dulunya budak. Ya. Nah, dalam hal ini Tuhan menunjuk orang Lewi untuk menempati posisi yang sulung, yaitu untuk melayani Tuhan di bait Allah atau di tabernakel pada mulanya. Ya. Kita tahu bahwa Harun, kakak daripada Musa, adalah imam besar yang pertama. Kita sudah bahas di sesi yang lalu ya. Imam besar yang pertama bagi Israel. Dan keturunan Harun akan menjadi imam. Sedangkan suku Lewi yang lain, bukan keturunan Harun, harus membantu para imam. Begitu ya. Nah, tugasnya apa? Tugas mereka adalah memelihara tabernakel.
yang di kemudian hari dilanjutkan dengan memelihara bait Allah. Sebagai apa fungsinya? Sebagai guru yang mengajar, sebagai penyalin kitab suci. Bapak Ibu ingat ya, waktu itu kitab suci itu masih disalin pakai tangan. Ya. Nah, sebagai apa juga? Sebagai musisi yang menggubah musik atau lagu ya. Nah, kemudian sebagai petugas tentu saja ya, bertugas macam-macam, dan sebagai hakim-hakim. Itu bisa dibaca di 1 Tawarik pasal 23. Seluruh pasal 23 itu mengisahkan akan hal itu, tugas-tugas mereka apa saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentang suku Lewi sendiri, suku Lewi itu tidak mendapatkan bagian tanah setelah Israel mengalahkan Kanaan. Nanti ya, kita akan lanjut ke kitab Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Kita akan tahu bahwa bangsa Israel akhirnya sampai ke Kanaan. Perlahan-lahan ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika bangsa Israel sampai di Kanaan, mengalahkan Kanaan, maka tanah Kanaan dibagi-bagi kepada suku-suku Israel. Nah, suku Lewi tidak mendapat bagian, tapi sebagai gantinya mereka menerima 48 kota yang tersebar di seluruh negeri. Itu bisa dibaca di Bilangan 35 ayatnya yang ke-7. Ya. Nah, karena tidak mendapat pembagian tanah, maka suku Lewi mendapatkan dukungan hidup. Kan dia nggak dapat penghasilan, nggak dapat apa-apa. Karena khusus sebagai imam tugasnya di bait Allah. Maka diatur hidupnya ditopang dari berbagai persembahan dari umat Israel. Begitu ya. Nah, hari ini banyak sekali ayat ini dipakai untuk para pelayan Tuhan, bahwa pelayan Tuhan berhak hidup atas persembahan. Tidak salah, tapi kalau ada penyelewengan persembahan itu untuk mengumpulkan kekayaan, kalau itu penyelewengan. Karena tujuan mula-mulanya itu agar bisa hidup. Ya. Meskipun hidup tentu relatif dulu dan sekarang, tapi Tuhan melihat hati. Persembahan semua itu untuk apa? Kalau untuk supaya kaya raya atau untuk bisnis, waduh, itu penyelewengan, saudara. Jadi kita tahu suku Lewi memang tidak kerja, tidak bisnis. Jadi dia hidup dari persembahan umat. Ya, ini asal mula dari kisah itu. Kitab Imamat berisi sejumlah sistem hukum yang berlaku pada umat Israel saat itu. Ya. Yang diatur dalam keimaman Lewi. Ya. Nah, sistem hukum tersebut diberikan Tuhan di Sinai. Kita sudah bahas tadi. Dan kemudian ada penambahan-penambahan atau pengulangan atau penjelasan sepanjang perjalanan dari Sinai menuju Kanaan. Nanti ada kitab Ulangan, Bilangan, dan seterusnya. Nanti akan ada tambahan, ada pengulangan, diulang penjelasannya, dan seterusnya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Di zaman kuno, ya, mempersembahkan kurban bagi para dewa itu merupakan praktek umum, yaitu dengan tujuan apa? Macam-macam. Menyenangkan dewanya, agar dewanya tidak marah, diberi sesajen, kurban. Kurbannya juga binatang juga, macam-macam juga. Bisa juga mengucap syukur kepada dewanya. Kadang-kadang yang lucu meminta hujan, mempersembahkan kurban untuk meminta hujan supaya pertaniannya, supaya agrarianya menghasilkan buah yang baik, gitu ya. Meminta berkat
atau rejeki. Itu orang-orang pagan juga melakukan hal yang sama, orang kafir dengan agama kunonya, ya, terhadap para dewa sama persis. Nah, tentu saja Israel yang menjadi budak di Mesir 400 tahun kira-kira, mereka melihat cara Mesir menyembah para dewa. Mereka melihat bagaimana ada dewa Mesir itu banyak, dewanya Sungai Nil, dewa yang berbentuk sapi, dan sebagainya. Bagaimana mempersembahkan kurban, mereka lihat tuh kebiasaan orang Mesir. Itu sebabnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai, puluhan hari tidak ada kabar. Bangsa Israel tidak percaya lagi, apa mati di atas atau bagaimana ini. Makanya bangsa Israel ketika itu meminta Harun untuk membuat patung lembu emas. Masih ingat ya? Kita sudah bahas detailnya di sesi-sesi yang lalu. Kenapa memilih bentuk lembu? Ya karena ia meniru kebiasaan orang Mesir. Dewa lembu atau dewa sapi itu. Ya. Nah, untuk mengubah kebiasaan atau pola pikir umat Israel ini yang dulunya budak, untuk membersihkan pikiran-pikiran itu, maka Tuhan Israel, Adonai, memberikan berbagai cara untuk memberikan kurban persembahan yang benar bagi Tuhan. Bukan bagi para dewa lagi, tapi sekarang bagi Tuhannya Israel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Gitu. Meskipun kurban bakaran bisa sama caranya, tapi kali ini diarahkan kepada Tuhan yang benar, Allah yang benar. Ya, jadi yang ditulis oleh kitab Imamat ini khusus bagi bangsa Israel saat itu. Kalau hari ini ada yang masih melakukan itu ya terserah, tapi ini untuk hari itu. Apalagi kalau bait Allah sudah tidak ada hari ini. Itu bukan kebetulan loh Bapak Ibu. Kalau bait Allah dibiarkan hancur oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak inginkan ritual-ritual seperti ini. Itu kan untuk bangsa Israel yang dulunya budak, diajar untuk berubah pelan-pelan, diarahkan bukan kepada dewa lagi, tapi kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Begitu loh ceritanya, ya. Jelas ya Bapak Ibu? Oke. Nah, inilah yang dicatat oleh Musa dalam kitab Imamat dari pasal 1 sampai pasal 7. Berbagai macam kurban persembahan. Itu, ya. Oke. Nah, kalau kita baca dengan detail pasal 1 sampai pasal 7 itu memuat atau menjelaskan tentang adanya 5 jenis persembahan, kurban persembahan yang harus dipersembahkan oleh para imam kepada Tuhan untuk umat Israel. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Ya, saya buat ringkasannya dari 7 pasal tadi. Bapak Ibu bisa baca sendiri tentu saja, tapi ini ringkasannya. Ya, ada 5 jenis kurban atau persembahan. Yang pertama disebut kurban bakaran. Ya, kurban bakaran. Itu ada di Imamat pasal 1, seluruh pasal 1, pasal 6 ayat 8 sampai 13 dan seterusnya. Di tabel ini ada. Bapak Ibu tinggal membacanya saja. Apa yang dikorbankan sudah saya ringkas juga, lembu jantan, kambing atau domba jantan yang tak bercacat dan bercela, atau seekor burung tekukur atau merpati bagi orang yang tidak mampu. Bapak Ibu ingat di bait Allah ketika Tuhan Yesus marah karena bait Allah dipakai untuk dagang. Ingat ya, kan ada yang dagang kambing, ada yang dagang domba, ada yang dagang burung merpati. Jadi kalau yang mampu mempersembahkan kambing atau domba jantan atau lembu jantan. Tapi kalau yang tidak mampu, beli persembahan yang lebih murah, yaitu burung tekukur atau burung merpati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua sudah diukur, sudah diatur maksudnya. Apa maksudnya ini? Yaitu menyembah Tuhan dengan cara mengorbankan kurban bakaran
sebagai penebusan dosa yang tidak disengaja juga, devosi, penghormatan, sekaligus komitmen dan penyerahan diri kepada Tuhan. Itu kurban bakaran. Kurban bakaran itu diadakan di mana? Kalau masih ingat tabernakel, di pelataran ketika masuk pintu pertama ada mezbah korban bakaran di sana. Sudah kita bahas ya di sesi-sesi yang lalu ya. Nah, kurban yang kedua, kurban sajian. Kurban sajian ini berupa padi-padian, tepung, minyak zaitun, kemenyan, roti bakar bundar tipis tanpa ragi atau madu, terkadang dibubuhi garam. Makanya ada yang mengajarkan perjanjian garam. Waduh, padahal itu artinya apa tidak sesuai. Lawan setan nanti pakai garam katanya. Ngarang-ngarang begitu loh banyak orang itu. Dan ini kurban sajian ini kadang-kadang dipakai bersamaan dengan kurban bakaran atau kurban keselamatan ya. Nah, jadi di situ dipakai kemenyan juga. Bapak Ibu harus berpikir wawasannya yang luas. Jadi kalau ada orang berdoa pakai kemenyan, tapi berdoa kepada Tuhan yang benar, ya nggak apa-apa. Dulu pakai kok. Nah, masalahnya orang Indonesia itu suka berpikir atau mengasosiasikan, menghubungkan kemenyan dengan para dukun. Padahal Tuhan sendiri yang mengajar ini semua. Tentu saja kita tidak memerlukan kemenyan lagi. Saya cuma mau menyampaikan bahwa kalau ada yang masih pakai kemenyan dan sebagainya, ya nggak masalah. Kemenyan artinya bukan setan juga, gitu loh. Mengerti ya semuanya ya. Untuk apa kurban sajian? Ya pasti untuk menyembah, untuk mengakui kebaikan Tuhan, devosi juga. Begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lanjutkan ada berbagai macam nih korban keselamatan. Nah, ini dia korban keselamatan. Apa yang dikorbankan? Lemak dan isi perut seekor lembu jantan atau betina, atau domba atau kambing yang tak bercacat celah, dan berbagai roti tanpa ragi. Inilah korban keselamatan. Lemak, isi perut hewan dibakar sampai habis ya. Sebagian dagingnya harus dimakan para imam. Nah, nanti kalau kita baca detailnya itu ada tuh. Karena lemak, jangan kau makan lemak, dan seterusnya ya. Oke, juga ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, macam-macam lah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, semua yang terjadi di perjanjian lama adalah bayangan yang apa akan terjadi, bukan? Yang sesungguhnya ada di perjanjian baru. Makanya kita sudah tidak usah melakukan korban berbagai macam ini. Ini bayangannya, kita sudah sampai di perjanjian baru. Ya, itulah sebabnya kita tidak akan membahas secara detail bagaimana melakukan korbannya, karena kita sudah tidak perlu lagi melakukan korban-korban ini gitu. Ini asal tahu saja. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tuhan memberikan sistem korban persembahan kepada Israel bagaimana yang Ia kehendaki sebagai bangsa yang baru melalui Musa. Ya. Budak yang tidak ngerti apa-apa diajar. Ini loh kalau ibadah begini gitu. Kurban persembahan ini harus dilakukan terus-menerus. Mengapa? Agar bangsa Israel selalu ingat akan dosa-dosa mereka dengan serius. Makanya korban itu dilakukan terus-menerus, gak selesai-selesai, gak lunas-lunas, saudara. Imam itu selalu mempersembahkan korban untuk umat Israel dan untuk dirinya sendiri. Diulang terus-menerus. Ya. Nah, keimaman Lewi ditunjuk Tuhan sebagai mediator atau pengantara antara Tuhan dan bangsa Israel ketika itu. Pengantaranya melalui Imam Lewi,
bangsa Israel menghampiri Tuhan, mempersembahkan kurban persembahan, macam-macam tadi itu. Ingat, tetapi ketika Kristus menjadi satu-satunya korban, sekali korbannya, apa yang Tuhan lakukan? Katakan, sudah selesai. Sudah selesai di situ artinya sudah lunas. Artinya sekali saja, tidak perlu diulang-ulang lagi selamanya. Dan kurban berbagai hewan ini tidak diperlukan lagi, sudah lunas, dilunasi oleh Tuhan Yesus. Korban-korban itu tidak perlu diulang lagi. Ya. Jadi sudah lunas, shalom. Nislam bahasa Ibraninya. Ya. Sudah lunas. Jadi ibarat utang itu sudah dibayar lunas. Bedanya bukan dengan darah hewan lagi, tapi dengan darah anak domba Allah, yaitu darahnya sendiri, Tuhan Yesus. Ya. Nah, Kristus sekaligus adalah imam besar kita, satu-satunya mediator atau pengantara antara Allah dan manusia. Bapak Ibu catat baik-baik ya. Nanti dibaca Ibrani dari pasal 8 sampai pasal 10. Jadi ada 3 pasal. Dibaca, nanti mengerti dengan benar. Dengan demikian kita tahu bahwa Kristus adalah korban yang disediakan oleh Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebagai apa? Sebagai kurban pendamaian. Sebagai kurban penebusan dosa. Sekali untuk selamanya. Supaya barang siapa percaya kepadanya, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbagai macam kurban persembahan yang tadi itu tidak bisa membawa hidup kekal. Itu hanya menunda murka Allah. Makanya diulang-ulang terus, tidak pernah lunas. Ya. Jadi Kristus itu sebagai kurban, sekaligus sebagai imam besar yang menghadap Allah, Bapanya maksudnya dalam hal ini. Dan satu-satunya pengantara atau mediator antara Bapa atau Allah dan manusia. Tidak ada mediator lain. Tidak ada nabi lain. Tidak ada pribadi yang lain, siapapun orangnya. Semuanya sudah diselesaikan oleh Kristus. Itu jelas ya kita semua ya. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan deh. Bangsa Israel disuruh, Musa dan bangsa Israel diminta Tuhan untuk diperintah untuk membuat tabernakel ini. Ya, gambarnya itu. Kemudian ini gambar yang lain, tabernakel ya. Di situ ada awan, tanda penyertaan Tuhan. Awannya itu ada di ruang Maha Kudus ya. Ya, kita juga sudah membahas juga soal ini tabernakel. Isinya itu dari Keluaran pasal 35 sampai pasal 40. Isinya adalah berbagai macam persembahan dan sebagainya. Ini di sebelah kiri, masih ingat layoutnya? Nah, ya. Jadi ini ada mezbah korban bakaran. Ini saya lingkari ini di sebelah kiri bawah. Ya, jadi ketika seseorang masuk ke tabernakel ini, ke lokasi tabernakel ini, maka ia bertemu langsung dengan mezbah korban bakaran dan seterusnya. Begitu ya. Yang lebih penting ini, ruang Maha Kudus ada tabut perjanjian dan sudah hilang ketika dihancurkan. Yerusalem hancur. Kemudian yang penting lagi adalah tirai ruang Maha Kudus yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ketika Tuhan Yesus mati, tirai ini terbelah. Artinya tidak ada pemisah lagi untuk datang kepada Allah. Begitu artinya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini tabir. Kita sudah bahas Bapak Ibu. Ini adalah gambar Gunung Sinai. Jadi kitab Imamat itu ditulis
oleh Musa di Gunung Sinai. Baik di atas maupun di bawah Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, di mana bangsa Israel berkemah di sana. Ya. Nah, Rabu depan kita akan membahas soal Kitab Imamat sesi kedua dengan topik haram dan halal. Nah, topik yang haram dan halal ini itu kita akan bahas panjang lebar dan apa implikasinya bagi hidup kita hari ini. Nah, jadi malam ini implikasinya adalah kalau seorang imam itu harus hidup kudus. Bahkan umat Israel diminta hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Apa implikasinya bagi kita? Sama. Kalau kita belajar di Perjanjian Baru, firman Tuhan tetap sama. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Sedangkan praktek kurban, berbagai macam kurban, 5 jenis kurban tadi, kurban bakaran, kurban penebusan dosa, dan sebagainya tadi, sudah tidak perlu lagi. Sebab Tuhan Yesuslah korban satu-satunya sekali untuk selamanya. Jadi kita tidak perlu belajar detail bagaimana menyelenggarakan korban bakaran. Bait Allah juga sudah tidak ada. Ini hendaknya dihayati oleh kita semua loh. Jangan belajar Perjanjian Lama lalu mau melakukan korban bakaran lagi. Salah. Korban itu berhenti semua sudah. Sekarang untung kita tidak diminta Tuhan untuk melaksanakan kurban seperti itu. Repot banget, saudara. Sudah repot, tidak bisa ketemu lagi. Harus nitip kepada imam. Ya. Kita sekarang persembahan itu segenap hidupmu. Seluruh hidup kita adalah kurban persembahan yang harum bagi Tuhan. Bukan dengan hewan lagi. Ya. Nanti kalau kita sudah sampai pada kisah tentang persepuluhan dan sebagainya, ya, itu pun Perjanjian Lama. Kalau yang sebenarnya begitu, bukan berarti kita anti persepuluhan, bukan. Tapi kita harus tahu persembahan yang benar itu seluruh hidup. Ya, jadi mungkin nanti Rabu depan kita akan lebih implikatif bagaimana kita harus hidup, makan, minum, dan sebagainya. Apakah benar ada yang halal, ada yang haram? Apakah masih berlaku? Bukankah firman Tuhan berlaku selamanya? Nanti kita bahas ya di Rabu mendatang. Saya rasa Kitab Imamat sesi pertama cukup sampai sekian. Kita lanjutkan dengan tanya jawab saja atau diskusi boleh. Silakan. Ya, baik, kita sambung dalam sesi tanya jawab. Yang pertama Bapak Gunawan, silakan Pak. Ya. Yang selanjutnya Bapak Pantas. Silakan Pak. Pak Pantas, silakan. Baik, terima kasih Pak Wigno. Halo. Ya, silakan Pak. Jelas. Saya mengikuti yang mengenai 5 jenis persembahan itu ya Pak. Ya. Itu di dalam Perjanjian Baru 5 persembahan itu sudah digenapi di dalam kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu ya Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kita sebagai orang Perjanjian Baru, apakah dengan kita merayakan Jumat Agung itu salah satu bentuk seremonial kita sebagai persembahan gitu? Oke, baik. Jadi begini Pak, merayakan Jumat Agung dan sebagainya itu kan tidak ditulis di Alkitab. Itu inisiatif kita untuk merayakan. Manusia itu kan suka merayakan ya Pak. Gitu, Pak. Ulang tahun, kematian dan sebagainya gitu. Padahal tidak ditulis di Alkitab. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu sebenarnya tidak menjadi bagian dari perintah Tuhan. Lalu Pak, implementasi kita dalam merayakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu sebagai orang percaya itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu ya Pak. Oh, baik. Jadi sebenarnya merayakan kematian Tuhan itu sangat implikatif, Pak.
bahwa kita ingat selalu bahwa Tuhan mati untukku. Kan gitu ya. Implikasinya apa? Korban itu hanya sekali. Jangan buat dosa lagi. Sebab tidak ada Tuhan Yesus disalibkan kedua kali lagi. Penebusan hanya sekali. Oleh sebab itu implikasinya, ya Tuhan, kita Jumat Agung kita mengingat dosa-dosa kita yang masih ada. Jangan sampai aku terus berbuat dosa, karena Tuhan sudah mati bagiku. Mestinya begitu, Pak, implikasinya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Tuhan Yesus berkati, Pak. Ya. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Yongki. Silakan, Pak. Ya, Pak Wek, terima kasih buat penjelasannya. Silakan, Pak Wek, Pak. tadi dikatakan bahwa kaum Lewi tidak mendapatkan tanah, tetapi mendapatkan kota. Ya. Pertanyaan saya, bukankah kota itu lebih besar nilainya daripada tanah? Karena ada bangunan dan juga di situ ada tanah. Oke. Berarti nilainya lebih besar. Terima kasih, Pak Wek. Oke, baik. Ini pertanyaan sangat kritis nih. Tapi dikatakan demikian, Pak. Suku Lewi itu nggak punya tanah, tidak memiliki tanah, Pak. Jadi ia hidup dari persembahan. Kalau itu pasti. Nah, yang mendapatkan kota itu apa? Kemungkinan ia mengelola kota itu untuk ibadat, peribadatan dan sebagainya gitu. Bukan dikasih tanah, Pak, bukan. Ya, begitu. Jelas ya, Pak Jongki ya. Oke, baik. Berikutnya. Iya, belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi. Oke. Iya. Bagus, karena memang kitab Imamat ini belum ada. Yang kita bahas ini kan hanya info ya. Implikasinya bagi kita, sekarang kita sudah tidak melakukan kurban bakaran lagi. Berbagai macam kurban itu sudah tidak lagi. Karena kurban hanya sekali. Oke, Pak Gunawan raise hand lagi tuh. Oke, silakan Pak Gunawan. Ya, diklik unmute, Pak. Ya. Ya, cuma saya ingin tanya, tadi dikatakan di korban ke-4 itu namanya korban penghapus dosa, 5 itu korban penghapus salah. Pada saat itu pengertian dosa dan salah di sini memang ada bedanya. Oke, ini coba ya saya share lagi ya. Itu memang ini Pak, menimbulkan pertanyaan. Coba saya share dulu ya. Oke, kita mundur dulu. Ya, ini dia. Jadi ada perbedaan, Pak. Yang kurban penghapus dosa itu memohon ampun bagi dosa yang tidak disengaja. Jadi pengakuan dosa dan menyucikan diri dari kenajisan. Tapi kalau korban penebus salah, itu membereskan kelalaian memberi persembahan. Misalnya lalai memberi persembahan, lupa atau bagaimana. Atau tanpa sengaja merusak milik Tuhan di bait Allah atau di tabernakel misalnya. Nggak sengaja nyenggol, pecah atau bagaimana. Tapi ganti kerugiannya ditambahkan denda 20%. Gitu. Jadi ada beda. Ini cuma masalah istilah nih, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, makanya berbagai macam persembahan ini jadi sederhana. Tuhan mati sekali untuk selamanya. Begitu aja udah ngapain berbagai macam korban. Kalau berbagai macam korban gitu nanti setiap hari korban kita cari sapi, cari lembu, cari apa lagi ya. Kalau nggak punya uang cari merpati. Aduh, udah nggak perlu lagi. Begitu. Ya. Ada yang raise hand? Ya, selanjutnya ada Bapak Daniel. Bisa di-unmute, Pak. Lalu dibuka videonya kalau boleh. Ya, sudah. Ya. Selamat malam, Pak Wisnu. Selamat malam, Pak. Pak, saya hanya mau tanya masalah yang kemarin ada tanya jawab di kesimpulan kitab Keluaran. Ya. Nah, saya kan ngikuti Pak Wisnu dari awal ini sampai Imamat ini dari kitab Kejadian ya, Pak? Iya, saya ngikutin. Baru ini saya ikut Zoom tuh baru hari ini. Oh, biasanya lewat YouTube ya?
Saya copy di YouTube itu sampai ya total sama punya Pak Eras hampir 1.000 saya nyimpen kodanya itu. Banyak sekali, Pak. Banyak itu. Oke, Ini Pak silakan, Pak. Wino, Mm-mm. itu kan ada sesi tanya jawab di kesimpulan kitab Keluaran, Ya, ya, yang dimana salah satu peserta itu tanya masalah penghakiman, ya, ya. Nah, di situ keterangan dari Pak Wino bahwa orang meninggal itu sudah dipilah masuk ke Hades, Hades sama satunya ke Firdaus. Firdaus. Ya, Ya, kalau saya nangkepnya dari pembicaraan itu bahwa orang kalau baik secara rohani ikut Tuhan Yesus, otomatis dia masuk ke Firdaus. ya, Ya, terus kalau orang yang jelek dia masuk ke Hades. bukan Nah, jelek itu lah, Pak. apakah Maksudnya orang yang berdosa, Tuhan tidak berdosa? berkenan. Ya, Oke, itu kan terus? masuk ke Hades itu. Ya, Nah, padahal ada di Alkitab disebutkan semua orang harus menghadapi penghakiman. betul. Nah, waktu meninggal itu apa langsung dihakimi sehingga dia ditentukan masuknya itu. Oke. Seperti ceritanya Lazarus Ya, ngerti, Pak. yang Mengerti. meninggal. Mengerti. Gimana, Pak? Jadi gini, Pak. Kalau kita baca Alkitab itu harus mengerti konteks, tidak semuanya harafiah. Ketika Betul. Alkitab berkata begini, karena semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya selama hidupnya, baik atau jahat, kan gitu ya. Itu bukan berarti Betul. gini, Pak. Nanti kalau semua mati, Tuhan Yesus datang terus semua baris gitu, satu-satu dihakimi, satu-satu dimintai pertanggungjawaban jawab, lalu disetelin film, kan gitu dulu pikiran kita. Nggak begitu. Mengapa? Karena seluruh ayat Alkitab itu satu kesatuan, saling menjelaskan, saling melengkapi, membentuk pengertian yang utuh, kan gitu ya. Nah, Betul, kita Pak. tahu bahwa orang mati pasti rohnya keluar. Ya, Nah, tubuhnya mati, rohnya nggak mati. ya. Betul ya, itu Betul. pasti ya. Betul, Satu Pak. itu. Yang kedua, itu belum kebangkitan. Karena kebangkitan itu terjadinya ketika Tuhan Yesus datang. Betul. Betul ya? Oke, kita rangkai Betul. dulu nih kisahnya supaya utuh. Nah, Ya, artinya apa? Roh itu belum nanti Tuhan Yesus datang dibangkitkan dulu baru dibawa ke surga atau dibuang ke neraka. ya, betul. Artinya setelah kematian ini, roh itu menuju ke Hades atau Firdaus. Betul, Pak. Artinya Hades atau Firdaus itu dunia roh. Oke. Betul ya? Nah, kan belum Betul, Pak. dibangkitkan, belum dikasih tubuh. Betul, betul. Ketika Tuhan Yesus datang, semua orang, baik yang di Firdaus maupun yang di Hades, dibangkitkan. Dibangkitkan, betul. Ada ayatnya soalnya. Semua Betul, Pak. dibangkitkan, orang fasik maupun orang benar. Betul, Tapi yang satu untuk menerima kemuliaan kekal, satu untuk menerima kehinaan kekal. betul. Nah, jadi rangkaiannya begitu, Pak. Artinya apa? Kalau seseorang mati terus Tuhan Yesus sendiri yang mengisahkan kan Lazarus di pangkuan Abraham. Nggak Betul. ada penghakiman. Nah, artinya apa penghakiman yang tadi itu? Artinya memang seseorang harus bertanggung jawab, Pak. Oh, Jahat iya. ya, Paham. ya tanggung jawabnya ya kamu ke sono. Ya, paham, Nggak Pak. usah dinilai-nilai, orang udah tahu nilainya berapa. Ya, ya, paham, paham. Kan nggak perlu Ya, diukur, betul. Pak. Betul. Dari tempo hari kan kepikirannya orang seperti diadilin gitu. Ya, Nah, kalau baru diadilin, paham. kalau diadilin nanti pinjem pengadilan mana, Pak? Betul, 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 Pak. Ya gitu. Betul, paham. Jadi sebenarnya Terima kita kasih. sudah tahu, Pak, ketika mati itu, aduh, kalau aku berdosa ya nggak usah kira-kira lah, udah nggak usah diukur, udah jelas gelundung ke Hades. Ada penilaian sendiri ya, Pak ya. Iya, Ya, gitu. ya. Terima kasih Pak Banyo. Paham, Ya. Pak Banyo. Ya makanya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, Hmm. yang dibangkitkan langsung menjemput Tuhan di awan-awan dan bersamanya selama-lamanya, gitu kisahnya di Alkitab itu jelas, Oh, iya. gitu ya. Ya. Oke, paham. Pak Daniel, Terima kasih, Pak senang Banyo. sekali bisa ketemu lewat Zoom. Ya, saya mau lanjut terus, ngikutin terus ini. Ya, wah luar biasa itu. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Oke, habis ya, nggak ada lagi ya. Iya Pak, nggak ada lagi. Malam ini saya memang tidak berharap banyak pertanyaan, sebab tanya soal teknis persembahan itu juga buat apa juga ya, sudah tidak perlu dilakukan. Oh, ada lagi, Bu Junita, Oh iya, Bu Junita, silakan Bu.
Silakan, Bu. Berarti gini ya Pak ya, yang di Firdaus itu surga kan terdiri dari masyarakat dan kerajaan. Nanti dulu, Bu. Firdaus itu dunia roh, Iya, bukan dunia surga. roh. Bukan Pak, surga itu terdiri dari masyarakat kerajaan dan kerajaan ya Pak ya. Pasti. Ya, berarti sekarang itu di dunia roh mereka yang di Firdaus ini mereka yang menjadi masyarakat kerajaan dan mereka yang akan memerintah di kerajaan ya Pak ya. Nah, ini memang Ibu ini kritis sekali ya. Memang tidak dicatat, Bu, yang menjadi masyarakat itu di Firdaus atau di mana. Tapi kita tahu ujungnya, bahwa nanti yang ke langit baru bumi baru atau kerajaan surga itu ada Yerusalem baru, pusatnya tentu orang percaya yang benar. Nah, yang bukan pusat, yang diperintah tentu orang-orang yang khusus tadi, yang dihakimi menurut perbuatan tadi, gitu. Ya Bu, begitu Bu. Bagaimana kalau dengan itu Pak, yang di Wahyu itu, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, berarti sesungguhnya kata roh mereka sekarang beristirahat untuk orang-orang yang masyarakat yang bukan, maksudnya yang bukan percaya kepada Tuhan Yesus sekarang ini, mereka yang menjadi masyarakat itu bersama-sama kan ya Pak ya? Wahyu berapa Bu? Wahyu berapa itu ya Pak? Kita harus baca supaya konteksnya nggak meleset. Jangan kalau baca satu ayat aja, supaya kita memastikan. Wahyu 14 Pak. Ya, ayat yang ke-13. 13, oke baik. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini kan jelas Bu, maksudnya apa? Ayat sebelumnya jelas tuh, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Artinya ini orang benar kan Bu? Ya, orang benar. Dan ada suara dari surga, orang yang mati di dalam Tuhan itulah yang berbahagia. Mengapa? Mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jerih lelah macam apa? Hidup di dalam Tuhan kadang-kadang dianiaya dan beban-beban lain, ya kan? Karena apa? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa maksudnya? Apa yang dilakukannya itu, imannya itu menyertai mereka. Dikenal Tuhan. Nggak bicara soal masyarakat surga atau pemerintahnya, nggak bicara soal itu. Nggak bicara Firdaus ya Pak ya? Nggak bicara soal pemisahan itu. Nggak. Oke. Ini bicara soal orang percaya. Di ayat sebelumnya jelas tuh, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Orang percaya nih, khusus orang percaya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati Bu. Tuhan berkati. Ya. Oh, ada lagi banyak sekarang. Ya. Silakan. Selanjutnya Bapak Rudi, silakan Pak. Pak Rudi, silakan. Malam Pak Wigno. Malam. Tadi ada disinggung sedikit mengenai pagan. Kita tahu bahwa ada kepercayaan paganisme. Nah, pertanyaan saya, apabila ada salah satu denominasi atau agama yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi mereka juga masih mengakomodasi sebagian daripada kepercayaan pagan, apakah mereka termasuk bagian dari orang yang tidak akan selamat, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik. Sebenarnya itu namanya sinkritisme, Pak. Sinkritisme itu mencampur antara iman Kristen dengan dari yang lain, misalnya pagan. Kalau campur seperti itu, Pak, ditolak Tuhan. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kalau seseorang mencampur Kristen ke dukun jalan terus, nah itu sinkretisme namanya. Hamba Tuhan tapi punya jimat, yang begitu pasti ditolak Tuhan, Pak. Itu kenajisan bagi itu. Terima kasih, Pak. Bagi Tuhan.
ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, selanjutnya Bapak Indria. Ya, silakan. Shalom Bapak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Iya, ini mohon maaf Pak, ini ternyata yang satu laptopnya suaranya nggak bisa keluar. Ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Iya, berkenaan dengan tadi Pak, tadi kan Pak Wiki menjelaskan mengenai kayak apa namanya, ketika beribadah menggunakan kemenyan Pak, nih, ketika zaman Daud itu kan. Betul. Ya, zaman sekarang pun apakah masih kan nggak ada masalah Pak ya dengan seperti kayak umat Katolik juga menggunakan kemenyan Pak ya? Ya. Jadi ya, ketika kayak ya. Bagaimana ya, Pak? Bapak? Ya. Jadi alat-alat itu nggak masalah Pak, mau pakai kemenyan, mau pakai minyak urapan atau apa, nggak ada masalah. Cuma sebenarnya tidak perlu gitu. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya dalam tradisi Jawa itu kan masih ada seperti itu Pak, apakah termasuk dalam sinkritisme Pak ya? Misalnya dalam ibadah masih menggunakan kemenyan, terus sama dengan kayak pengusiran roh itu menggunakan kayak semacam, kalau di Jawa itu ada istilahnya garam. Nah, tetapi doanya ya sama, doanya ditujukan kepada Tuhan Yesus seperti itu. Apakah itu sama dengan sinkritisme atau bagaimana Pak ya? Tidak sama Pak. Kalau sinkritisme karena kan kalau sinkritisme itu terhadap pribadi lain selain Tuhan. Kalau ini kan nggak tetap kepada Tuhan, cuma alatnya saja, pakai garam, pakai ini gitu, ya kan? Jadi bukan sinkritisme, bukan. Meskipun ya, sebenarnya berarti ketika berarti kayak pengusiran roh itu menggunakan garam seperti itu nggak ada masalah Pak ya? Soalnya saya kan pernah mengalami hal itu juga. Akhirnya ya ketika saya dan istri saya itu pulang kerja itu tiba-tiba itu pulang dari kantor itu enggak bisa bergerak ya. Akhirnya kayak apa ya, enggak bisa berdiri gitu. Ketika saya buka di punggung itu kayak semacam ada lubang merah gitu. Dan anak saya juga ngerti dan orang apa namanya, apakah lubang ini merah. Terus saya ingat dengan apa ya, tradisi Jawa mungkinnya kayak mengusir roh jahat, tapi ketika saya tengking aja dengan nama Tuhan Yesus sambil mengurapi apa namanya garam itu ternyata hilang dan akhirnya sembuh seperti itu. Dan itu nggak hanya satu kali, beberapa kali pun juga mengalami hal yang sama. Terus saya lakukan juga, akhirnya ya bisa sembuh juga sampai sekarang ini Bapak seperti itu. Nah, Pak, berarti nggak ada masalah Pak ini. Jadi itu bukan sinkritisme Pak, karena tetap ke Tuhan Yesus ya. Cuma pakai garam. Nah, praktek semacam ini itu subjektif. Kalau Bapak pakai garam, tapi kita nggak bisa mengajarkan harus pakai garam. Nah, kalau itu salah, kalau harus. Karena kuasa Tuhan tidak memerlukan garam, tidak memerlukan apapun. Tumpangi tangan saja udah cukup. Tapi kalau menggunakan garam ya nggak apa-apa. Tapi jangan, tidak boleh menjadi doktrin atau rumusan bagi semua orang. Nggak boleh. Gitu. Mengerti ya Pak maksudnya ya? Iya Pak. Iya. Jadi itu bukan sinkretisme Pak, bukan. Karena dalam nama Yesus gitu. Ya. Iya. Cuma hanya sebagai media saja Pak ya. Iya. Sebenarnya tidak perlu juga media itu gitu. Tapi kalau pakai nggak apa-apa. Gitu. Ya karena respon, karena lingkungan juga seperti itu sih Pak sebetulnya. Nggak apa-apa. Asal hati kita kepada Tuhan. Dan tetap jangan menganggap garam itu punya kuasa, enggak. Yang punya kuasa Tuhan. Gitu. Iya betul. Yang punya kuasa Tuhan sih sebetulnya. Iya betul Pak. Oke, itu aja Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Wikno atas berkatnya. Pak Indria. Amin. Berikutnya. Iya, berikutnya Bapak James. Silakan Pak. Silakan. Shalom Pak. Shalom. Selamat malam Pak Wikno. Saya mau tanya Pak, di Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Ibrani mengatakan 10 ayat 26 27 ya? Iya. Coba dibaca dulu Pak. Yang mengatakan bahwa jika kita sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maksudnya apa itu ya Pak? Maksudnya begini Pak. Kalau kita sengaja buat dosa, padahal kita tahu itu dosa, sehingga tidak bisa bertobat lagi, ya sudah, nggak ada lagi korban berikutnya. Tuhan nggak datang lagi untuk menebus dosa kita lagi, nggak. Tuhan nanti datang yang kedua itu untuk menghukum.
untuk menjemput orang-orang percaya dan menghukum bumi dan segala isinya yang fasik. Setan, roh-roh jahat, orang-orang jahat gitu, Pak. Karena kan begini Pak, kadang-kadang kan kita sebenarnya biasa tahu bahwa itu berdosa, tapi kadang-kadang kita berbuat apa yang kita tidak ingin Pak. Maksudnya bukan seperti Rasul Paulus bilang, apa yang aku inginkan, bukan aku berbuat, bukan apa yang aku inginkan gitu. Apakah Rasul itu Paulus itu terjemahannya seharusnya tidak begitu, Pak. Tidak mungkin Rasul Paulus itu, aku nggak pengen jahat tapi kulakukan yang jahat. Bukan gitu, Pak. Oh, bukan gitu Pak ya? Bukan gitu. Pengertiannya gini, Rasul Paulus tuh berjuang mengalahkan dagingnya itu. Sementara rohku ingin berbuat baik, sementara itu aku punya natur dosa. Maksudnya begitu. Jadi kita semua sama, punya natur dosa, tapi aku mau yang benar Tuhan. Wah, mesti berjuang mati-matian. Begitu Pak. Ya. Tapi maksudnya gini Pak, kalau umpama anggaplah sengaja berbuat dosa, terus minta ampun sama Tuhan, diampuni juga Pak? Diampuni, asal minta ampunnya benar-benar tulus. Nggak Karena ada boleh orang yang tanya ke saya gini, kalau gitu saya berbuat dosa terus saya Pak, sebelum mati baru saya minta ampun. Nah, kalau itu pasti tidak diampuni. Karena itu merencanakan. Iya. Tuhan tahu kok bisa baca hati kita. Selama kita hidup, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Itu aja. Iya. Ya. Makasih Pak. Oke, Makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Ya. Habis ya, Ripka ya? Iya Pak, sudah habis ya. Oke, kalau sudah habis, Bapak Ibu sekalian, hari sudah semakin malam. Kita tutup dengan doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini, di mana kami boleh belajar bagaimana umat-Mu dahulu keluar dari Mesir dan diberi tata cara untuk ibadah. Tapi kami lebih mengucap syukur karena kami sekarang sudah tidak perlu mengadakan korban-korban segala macam itu. Karena Tuhan kami, Tuhan Yesus, mengadakan satu persembahan sekali untuk selamanya. Dan kami tahu sekarang kami harus mempersembahkan seluruh hidup kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dengan teknologi online ini. Terima kasih untuk Engkau berkati channel ini. Dan kami mohon berkati semua orang yang mendukung channel ini dan semua yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, pakai channel ini untuk menyampaikan kebenaran sampai ke ujung bumi, menjangkau banyak orang yang belum terjangkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.